Ya, Pol bisa diceritain kronologi. Oke, jadi perampokan gini, ini. jadi semalam itu saya mendatangi Polsek Duren Sawit ya, karena ya mungkin yang ada di otak saya itu cuma Polsek yang sering saya lewatin itu gitu kan. Saya bikin laporan bahwa ada beberapa pekerja saya ini mencuri barang-barang saya berupa handphone 2 sama satu lagi handphone pekerja saya juga diambil juga, sama motor 1 gitu kan. Nah ini pelakunya memang intern gitu, bukan dari luar gitu kan, karena mereka udah ikut saya itu udah hampir sebulan lebih kerja kan gitu. Jadi kejadian itu pas maghrib gitu ya, saya sama pekerja saya ini kita biasa tuh kalau sholat tuh berjamaah terus gitu kan. Jadi mereka tuh operasinya tuh pada saat saya di luar itu lama gitu, sekitar ada hampir 3 jam, karena saya kalau habis maghrib tuh saya nggak pernah pulang ke rumah gitu. Dan memang saya terlalu percaya sama pekerja-pekerja saya ini, kamar nggak pernah saya kunci dan dia tahu letak-letak kunci-kunci kendaraan saya ada di mana, terus handphone saya ada di mana. Kebetulan saya handphone tuh kan ada 3 gitu kan, jadi yang diambil tuh iPhone 1, iPhone 11 Pro Max, sama satunya lagi itu handphone Poco Xiaomi gitu kan. Terus saya nggak ada kepikiran sama sekali, karena saya merasa saya nggak pernah ada masalah dengan pekerja-pekerja saya gitu kan, dan mereka orang-orang baik semua gitu di mata saya gitu kan. Jadi saya awalnya nggak curiga gitu, kok mereka habis sholat ngilang kemana nih 2 orang gitu, saya bilang kan gitu kan. Saya tinggal berdua, tadi kan saya berempat kan. Saya positif thinking aja, paling lagi beli makanan gitu kan. Biasanya habis itu kumpul lagi nih, sholat isya lagi gitu kan. Kok nggak balik-balik gitu, nggak balik-balik. Terus akhirnya saya pulang lah, saya beli makanan juga kan, karena kan di rumah nggak pernah masak gitu. Beli makanan, pas nyampe rumah, handphone kemana nih, di meja kerja saya kan, nggak ada, sama tas-tasannya juga diambil, jadi komplit gitu kan. Terus akhirnya tadinya saya nggak mau bikin laporan, berhubung ada kendaraan motor milik kakak saya juga dibawa. Untungnya itu STNK itu nggak nempel di kunci, jadi kuncinya cuma kunci doang, nggak ada dompetnya gitu. Untungnya gitu. Akhirnya mau nggak mau kan saya menghormati kakak saya kan, takutnya kakak saya nanti berpikiran macam-macam, saya kerja sama atau gimana. Udah saya bikin laporan. Nah itu kan akhirnya udah berapa jam tuh saya bikin laporan tuh, sekitar jam 9:30 saya alhamdulillah disambut baik sama Polsek Duren Sawit gitu. Datang ke Polsek, ke TKP, foto-foto semua gitu kan. Akhirnya dia bilang gini, Pak, ini bukan kewenangan saya, dia bilang, ini kewenangan Pondok Gede. Oh bukan ya Pak ya, saya minta maaf. Saya bilang, oh nggak apa-apa, tapi saya bantu. Luar biasa itu Polsek Duren Sawit ya. Akhirnya saya diantar nih, oh pasar Pondok Gede gitu. Nah dari sana langsung juga ditindaklanjuti. Itu udah hampir sekitar dari jam 6 ya, 6, 7, 8, 9, nyampe sana sekitar jam 10, setengah 11. Begitu saya bikin kronologi, tiba-tiba nih si malingnya ini, pekerja saya ini ngubungin saya. Tadi nomor udah diblok semua, udah nggak bisa dihubungin, mau ngembaliin. Seneng dong saya, baru udah mau naik ke LP ke atas tuh, gitu kan. Ya saya juga berdoa juga sih. Tadinya saya udah mau ikhlasin gitu, karena berhubung ada motor itu bang, jadi itu yang bikin saya bikin laporan kan. Akhirnya dia ngubungin gitu, tapi dia nggak mau ngebalikin ke sini. Dia mau nanti saya kasih tahu tempatnya di mana gitu. Akhirnya di Sherlock lah sama dia. Nanti mungkin dia udah negatif thinking lah, takut saya bawa polisi tuh gimana. Ya udah saya ikutin maunya dia gitu kan. Ketemulah tuh janjian di daerah Cengkareng, lumayan jauh gitu kan. Udah kan gelap-gelap gitu. Akhirnya kita negosiasi. Saya ngomong sama kanitnya. Malam itu juga. Orang saya udah mau bikin LP, udah mau naik ke atas, udah mau dibawa kan berkasnya kan. Dan saya juga terima kasih banget sama Polsek Pondok Gede, begitu cepat tangkapnya ya. Biasanya kan kalau bikin LP kan dilihat dulu, diselidikin dulu kan. Ini langsung direspon. Ya kabar saya buru-buru itu blokir kartu handphone saya yang bulanan gitu kan, takut dipakai atau gimana. Udah selesai. Dengeran ya? Bocor ya? Tutup deh. Lanjut dulu. Ya tutup. Bismillah. Tutup ya, bentar. Soalnya udah mulai dari sholat.
ada 3 orang gitu kan. Nah, saya nggak pernah ada masalah apa-apa gitu kan. Ya nggak tahu kenapa gitu. Tapi sehari sebelumnya memang handphone saya yang satu udah mulai diumpetin. Gitu, tapi saya tetap nggak curiga juga gitu. Saya nyari handphone kemana, saya cari udah diselipin di kasur saya kan bentuknya dia kotak begitu. Kan nggak logika juga kan, kok bisa handphone masuk ke situ, ke dalam sini, ke dalam banget gitu. Mungkin udah ngatur di situ dan dia mengaturnya pas maghrib itu. Nah, udah setelah saya mau bikin laporan tiba-tiba dia nelpon ngasih tahu, nggak nelpon sih, ngechat gitu kan, ngechat ngasih tahu, nih mau dibalikin gitu. Mungkin ya doa saya dijabah gitu kan. Ya udah saya ngomong sama Kanita, Pak, ini kayaknya yang maling ini dia mau ada niat baik mau ngebalikin. Ini gimana Pak? Ya udah kalau gini aja, dikasih ultimatum. Kalau sampai jam 1 nggak dibalikin, ini bikin LP gitu. Akhirnya saya kasih tahu ke yang maling itu kan. Saya bilang, ya udah nih, saya temuin ya. Pokoknya ini, pokoknya jam 1 kalau belum selesai, ini bakal lanjut ke laporan gitu. Yaudah, pokoknya dibalikin dia bilang. Di mana? Tadinya rencana mau balikin ke sini. Rumah ini dia takut. Akhirnya dia nyari di sono, di daerah airport. Cengkareng gitu. Udah gitu. Ya kan saya juga takut juga kan, takut dia juga ngatur-ngatur Ada orang segala macam. takut saya digarong juga di sono kan gitu kan. Tapi saya tetap koordinasi sama Pak Sulis gitu. Pak, saya koordinasi Pak ya. Nah, tapi kalau barang ini udah ada di tangan saya Pak, nanti saya laporin ke Bapak, tapi udah nggak usah dilanjutin Pak. Saya mikir lah guys, kasihan juga kan. Dan pasal sih udah ada, pasal 362 pencurian gitu kan. Cuman ya saya tetap sekali lagi ya udah selesai gitu kan, barang udah kembali, ya udah ngapain lagi bikin laporan gitu. Walaupun ada yang ngegesek-gesek, tetap laporin gini. Udahlah, mungkin dia lagi butuh apa, tapi keburu dia dikasih sadar sama Allah, ya udahlah. Udah selesai, udah barang, motor udah, kakak saya juga udah seneng. Dia bilang jadi udahlah cabut aja laporannya. Tapi saya bilang kita belum nyampe ke laporan, gitu loh, baru kita konsultasi dulu, gitu. Belum nyampe LP sih belum. Tapi Bang, selain handphone diumpetin, ada gerak-gerik mencurigakan nggak? Kagak, sama sekali kagak. Jadi gini, ada salah satu karyawan memang sore itu dia mau pulang, gitu, pulang. Cuman apa ya? Nggak jadi pulang, anehnya gitu loh. Di antara dua itu? Iya. Nah mungkin rupanya nih yang mau pulang ini digesek-gesek kali sama yang satunya lagi, gitu. Soalnya waktu ngembaliin motor pun mereka nggak mau nunjukin batang hidungnya. Jadi kayak dia ngumpet jauh di jarak mana. Motor kondisi ditaruh di kuncinya diumpetin di itu, dan dia taruh di minimarket. Minimarket kan nggak 24 jam sekarang. Nah saya bilang gini, lu jangan ini ya, jangan otak kotor, saya bilang begitu. Dulu kalau memang bener-bener mau niat balikin, ya kan, mau niat ngembalin tuh barang, lu tungguin tuh barang. Takutnya nanti lu udah taruh tuh barang, tuh motor hilang. Yang ambil orang lain. Nanti dia cuci tangan, padahal dia juga gitu kan, takutnya gitu kan. Ya nggak, gue udah balikin, ya kok lebih pinter juga kan. Gitu. Akhirnya gue baik-baikin. Udah, pokoknya jam segini nggak ada, gue pergi nih, dia bilang begini, dia takut. Jangan pergi dulu, itu kan daerah sepi gitu kan. Saya ngumpet-ngumpet sampai mau, aduh, jadi alhamdulillah selamat gitu. Jadi alhamdulillah udah, pas saya lihat, saya juga lihat kanan kiri juga kan. Takutnya nanti saya berhenti di garong gitu kan, ngeri juga sih. Tapi semua barangnya dikembalikan. Udah dibalikin. Ada satu pun yang Alhamdulillah. Setahu saya, untungnya saya waktu mau sholat tuh saya bawa, kan saya handphone ada 3, ini yang saya bawa gitu kan, dompet saya bawa. Nah handphone 2 itu saya letakkan di sana, sama handphone satu lagi karyawan saya juga diambil juga gitu. Cuman lucunya memang udah niat kali ya, sama cas-casannya diambil gitu, sama motor kakak saya lagi gitu. Ya udahlah, alhamdulillah udah dirembutkan hatinya, dia mau ngebalikin, udah selesai, udah selesai, udah pokoknya ya saya doakan semoga dia mendapatkan pekerjaan yang baik dan tidak boleh begitu lagi kepada ibaratnya orang yang mungkin suatu saat dia akan ikut kerja gitu. Udah berapa lama sih kerja sama Bang? Sebulan lebih. Udah sebulan lebih gitu. Tapi Bang Ipul sendiri mengikhlaskan gitu, nggak ada mikir besok dia akan begitu lagi.
Wallah alam, tapi saya orangnya selalu positive thinking, selalu positive thinking. Tadinya saya nggak mau bikin laporan, pikir handphone udahlah gitu kan. Ya mungkin walaupun handphone yang cukup lumayan, cuman karena ada motor itu, motor pok saya, itu kan dibawa kan. Itu Jadi bikin laporan. tadi saya sempat ngintip motornya sudah dicopot platnya. Emang sengaja sama dia apa gimana? Nggak tahu deh, kayaknya dicopot deh. Kamu nggak ada platnya? Nggak ada platnya? Oh, bener ya? Oh iya berarti iya, udah itu mungkin udah orang kelihatan. handphone saya yang itu kan temen nggak dikunci, WA-nya udah ganti WA dia. Parah kan? Udah ganti WA dia di Cuma di kok begini kan kalau ada perubahan ganti nomor kan kelihatan ya, kayak ada message yang notifikasinya. buka gitu kan, dan nomor-nomor asing udah diganti. Memang awalnya udah jahat, udah mau dimakan gitu. Mungkin di perjalanan mungkin dia berpikir panjang lagi. Ya syukur alhamdulillah lah gitu. Tapi sempat cerita motifnya dia apa, ngambil emang ada kebutuhan mendadak. Saya nggak tahu dia ada masalah apa gitu kan. Ya, saya nggak tahu. Pokoknya dalam 2 hari itu udah kelihatan punya niat jahatnya gitu, karena dia mungkin lihat gini, saya tuh orangnya nggak terlalu resik ya, ngonci-ngonci ini, ngonci-ngonci itu. Jadi orang kadang-kadang terbersit mungkin lah gitu kan untuk melakukan kejahatan kan. Jadi dia tahu lah orang namanya ya, dia menghandle satu rumah ini gitu kan. Ini dikunci bagaimana, kuncinya ada di mana, letaknya di mana. Dalam 1 bulan kan orang bisa kenal situasi, ya kan. Ini di rumah ini kita cuman ada berenam, kakak saya sama anaknya, sama saya. Ini karena saya 3 gitu. Jadi dia kan menghandle lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 gitu kan. Jadi kan tahu gitu kan, gitu. Nah ini jadi satu pelajaran tersendiri nggak Bang Ipul ketika ini jadi pengalaman berharga yang nextnya menerima karyawan baru seperti apa? Nah, oke. Pastinya yang jelas saya harus lebih selektif lagi gitu, karena memang saya tuh kalau mau terima karyawan tuh ciri-cirinya harus gini. Pertama memang orang-orang terzolimi. Artinya memang mereka tuh yang benar-benar ada orang ya. Jadi memang mereka tuh yang memang benar-benar orang susah. Gitu kan. Saya tuh memang niatnya ngebantu orang susah gitu kan. Gitu, untuk kita sama-sama berjuang gitu. Niatnya begitu, ternyata niat baik saya seperti itu ya disalahartikan gitu kan sama mereka-mereka ini gitu. Dan kedua ya mungkin karena kebaikan saya yang ibaratnya tidak terlalu secure gitu kan dalam kunci lemari nggak ada yang saya kunci ya kan. Jadi dia juga udah tahu tentang otak-otak apa-apa ya, itu juga nanti akan jadi pertimbangan saya lagi. Next saya kalau pergi ke mana-mana saya kunci-kunciin semua gitu loh. Khusus kalau di luar udah pasti dikunci, ini di dalam karena pelakunya adalah orang dalam sendiri, jadi ya dia tahu gitu kan tentang kondisi rumah seperti apa gitu. Dan memang dia tahu jamnya saya memang nggak ada di rumah gitu, jadi jam 6 sampai jam 8 tuh pasti saya udah kegiatannya tuh di masjid aja, maghrib sampai isya ngaji-ngaji gitu. Nah yang 2 orang ini waktu menerima itu atas referensi atau memang Bang Ipul melihat bahwa ini memang orang yang seperti ya, jadi nggak ada referensi, nggak. Saya ketemu sendiri dan memang ini orang-orang baik gitu. Ini orang-orang baik yang dia cerita saya susah. Saya buat makan aja susah, kan terhanyut sesuai dengan standarnya Bang Ipul ya tadi Iya. kriteria. Jadi saya bilang ya udah, tapi saya bilang begini, tapi saya nggak bisa gaji terlalu profesional gitu. Dia mau gitu kan, dia mau dan bersedia dengan senang hati. Dia maksudnya dapat makan aja udah senang. Gimana saya nggak makin kelepek-kelepek lagi gitu kan? Ya udah paling handle-nya aja lah. Kan saya 3 orang kan ya gitu, jadi yang kriminal kan 2 orang. Jadi lu atur aja nih bertiga nih, ini kan 3 lantai kan, kalau 1 orang kan kasihan capek. Lu lantai ini, lantai ini. Udah tuh selama sebulan. Saya pulang umroh pun mereka pulang kampung dulu gitu. Jadi pas begitu saya pulang umroh mereka kerja lagi gitu. Nah itulah setelah itu
saya nggak tahu lagi kondisi pribadi mereka gitu kayak apa gitu kan gitu. Mungkin ya ada tergesek-gesek, dia pengen beli apa dengan cara bagaimana gitu kan. Yang dia lakukan, dia pikir menguntungkan dia, ya dia lakukanlah kriminal itu gitu kan. Oh, saya nggak curiga macam-macam gitu. Ya baru oh kok begitu ya. Setahu saya orangnya baik ini. Ya udahlah, tapi alhamdulillah dia langsung dikasih hidayah lagi sama Allah untuk mengembalikan gitu, dibulak-balikan gitu. Oke.